Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Muhammad Fauzan Adima, mahasiswa satu akuntansi FEBNS NIM F03200076. Di sini saya akan memaparkan hasil review saya dari artikel Harvard Business Review yang berjudul "You Cannot Cure Your Employees' Existential Crisis, but You Can Help", yang ditulis oleh Dr. Clay Routledge. Jadi di dalam artikel ini menjelaskan bagaimana seorang manajer harus bertindak untuk membantu karyawannya agar sembuh dari krisis eksistensial yang terjadi akibat pandemi COVID-19 saat ini. Dari artikel tersebut terdapat 3 cara yang dapat dilakukan manajer untuk membantu karyawan menyembuhkan krisis eksistensial yang terjadi saat ini. Cara yang pertama yaitu adalah melihat dari luar gaji dan tunjangan apa saja yang dapat membantu karyawan untuk memenuhi kebutuhan mereka akibat krisis yang terjadi saat ini. Salah satu cara yang dapat dilakukan manajer adalah dengan memastikan waktu jam kerja di rumah. Manajer perlu menerapkan keseimbangan antara waktu kerja profesional dengan waktu pribadi karyawan. Misalnya, manajer harus memperhatikan waktu apabila mengirimkan email kepada karyawannya agar tidak mengganggu waktu pribadi karyawan. Hal ini akan membantu keinginan karyawan untuk menyeimbangkan waktu kerja di rumah dan waktu untuk memuaskan diri di luar pekerjaan, misalnya menghabiskan waktu bersama keluarga. Cara ini juga memungkinkan manajer untuk menarik dan mempertahankan karyawan dan berpeluang membuat karyawan bahagia di tempat kerjanya. Oleh karena itu, hal ini mungkin akan menjadi penting di dunia pekerjaan pasca pandemi nanti, karena banyak pekerja akan lebih memikirkan bagaimana pandemi ini telah mengubah kehidupan keluarga mereka. Sebuah riset dari Pew Research Center yang menanya orang dewasa di Amerika Serikat tentang dampak kehidupan apa yang mereka rasakan akibat pandemi ini. Sebanyak 44% dari responden menyebutkan bahwa mereka kehilangan keluarga dan teman mereka, dan pada waktu yang sama 33% responden menyebutkan bahwa mereka lebih sering menghabiskan waktu bersama pasangan, anak-anak, atau anggota keluarga lainnya. Dengan kata lain, pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini membuat banyak orang tersadar akan pentingnya menghabiskan waktu dengan orang-orang yang mereka cintai dan merasakan ketika mereka tidak dapat menghabiskan waktu bersama orang yang mereka cintai karena pekerjaan yang harus mereka lakukan. Maka dari itu, manajer berharap kepada karyawan agar ketika pandemi telah berakhir, mereka dapat menikmati waktu yang mereka dapat bersama orang-orang yang mereka sayangi dan dapat fokus pada pekerjaan yang mereka lakukan di perusahaan. Cara kedua yaitu dengan menjadikan pekerjaan mereka lebih berarti. Penelitian menunjukkan bahwa karyawan lebih cenderung memiliki kepuasan dan komitmen kerja yang tinggi jika pekerjaan mereka terasa bermakna. Oleh karena itu, manajer perlu membantu karyawan mereka dan memotivasi bahwa pekerjaan yang mereka lakukan memiliki tujuan yang penting. Cara ini dapat dilakukan manajer dengan membuat deskripsi pekerjaan secara jelas, atau jika memungkinkan dapat memberi kesempatan atau ruang kepada karyawan untuk berpartisipasi dalam mendapatkan tugas pekerjaan mereka. Saat pandemi yang mengancam eksistensial juga meningkatkan keinginan karyawan untuk bekerja di perusahaan yang memiliki atau mereka anggap membuat atau memiliki perbedaan di komunitas mereka dan dunia. Banyak karyawan lebih termotivasi dalam bekerja karena adanya tujuan sosial perusahaan. Di sini peran manajer diperlukan untuk menekankan bagaimana perusahaan mereka dapat memberi kontribusi yang membuat perubahan positif pada masyarakat luas dan mengkomunikasikan pada karyawan bagaimana pekerjaan yang mereka lakukan memiliki kontribusi untuk perubahan positif tersebut. Cara ketiga yaitu dengan menumbuhkan hubungan kerja yang kuat. Bekerja dari rumah banyak menimbulkan pro dan kontra dari para manajer perusahaan karena banyak hal ini memindahkan karyawan dari lingkungan kantor ke rumah mereka masing-masing. Pekerjaan jarak jauh terdengar lebih menarik bagi para karyawan karena secara teori hal ini memberikan karyawan lebih banyak kebebasan di rumah mereka, kemudian menghemat waktu perjalanan, dan umumnya memberikan lebih banyak fleksibilitas. Namun terdapat dampak negatif, salah satunya yaitu akan membuat karyawan terputus dari hubungan sosial dengan rekan kerja mereka di kantor. Di sini, manajer perlu mempertimbangkan potensi efek pekerjaan jarak jauh pada komunikasi, pembangunan tim, dan pendampingan karyawan.
Awasi pekerjaan hybrid mungkin menjadi salah satu solusi agar tercipta fleksibilitas pekerjaan langsung yang akan membantu karyawan membentuk dan memelihara hubungan kerja yang kuat. Banyak pertimbangan apabila pekerjaan jauh ini menjadi hal yang biasa. Manajer perlu lebih banyak waktu untuk berfokus dalam memfasilitasi peluang sosial antar karyawan dan mendampingi para karyawan. Terdapat beberapa cara yang mungkin dapat dilakukan untuk membangun hubungan kerja yang kuat di antara para karyawan ketika melakukan pekerjaan jarak jauh. Contohnya adalah manajer dapat mengadakan gathering online yang dihadiri oleh seluruh karyawan agar karyawan dapat mengenal satu sama lain. Kemudian manajer dapat menciptakan model bimbingan yang memasakkan antara pekerja yang sudah berpengalaman dengan pekerja baru. Kemudian manajer dapat menentukan waktu tertentu di mana manajer dan karyawan mengadakan rapat rutin secara online dengan memanfaatkan perangkat lunak ruang kerja yang setidaknya mereplikasi lingkungan sosial di kantor. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.